Maarten Paes akhirnya resmi bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Kabar baik itu disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui akun Instagramnya Minggu 18 Agustus 2024. Kiper FC Dallas ini setelah melalui proses naturalisasi sempat terhambat untuk disahkan bisa membela timnas Indonesia. Hal itu lantaran FIFA menganggap Paes tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Meskipun Paes sudah mendapatkan paspor Indonesia sejak 30 April 2024, namun PSSI melakukan banding dan mengupayakannya hingga sampai ke Court of Arbitration for Sports, CAS. Hingga akhirnya kiper 26 tahun itu sah untuk membela skuad Garuda. Kehadiran Paes tentunya akan membawa perubahan berarti di lini belakang timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Komposisi ideal timnas Indonesia semakin sempurna setelah Maarten Paes disetujui FIFA berpindah asosiasi dari KNVB ke PSSI. Gelombang naturalisasi dari Jordi Amat hingga Calvin Verdonk makin lengkap setelah Paes datang. Total ada 10 pemain keturunan yang dinaturalisasi yang kini bisa membela timnas Indonesia. Ini tidak termasuk pemain naturalisasi era sebelumnya seperti Mark Klok dan Stefano Lillipali. Juga pemain muda seperti Jens Raven dan Welber Jardim yang masih di U20. Jika disamakan piramida, gelombang naturalisasi untuk mengatrol performa skuad Garuda dimulai dari komposisi pemain bertahan, gelandang, lini depan, dan terakhir kiper. Shin Tae-yong membangun sistem pertahanan dahulu. Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama adalah 3 nama awal yang didatangkan untuk tujuan stabilitas pertahanan. Berturut-turut kemudian Justin Hapner, Jay Itzes, Nathan Tjo-aon, dan Calvin Verdonk. Bersamaan dengan itu, Tom Hai dipanggil untuk menjadi otak permainan di tengah. Adapun Rafael Struijk dan Ivar Jenner adalah bagian dari skuad U20 untuk Piala Dunia U20 yang gagal berlangsung di Indonesia. Kini keduanya jadi andalan juga di timnas senior. Posisi kiper tak buru-buru dicari karena tidak terlalu mendesak. Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan kiper lainnya masih bisa dipercaya. Dengan hadirnya Paes, yang kini rutin tampil dalam kompetisi Amerika Serikat MLS bersama FC Dallas, kekuatan Indonesia bertambah. Perlu diketahui, Maarten Paes tidak memiliki darah asli Indonesia, karena tidak ada keluarga yang asli dari tanah air dan tidak pernah tinggal di selama 5 tahun. Akan tetapi Maarten Paes tetap bisa dinaturalisasi karena ternyata neneknya adalah pendatang Eropa asli yang lahir dan dulu pernah tinggal di Indonesia. Setidaknya ada 7 alasan kehadiran Paes bisa meningkatkan kualitas lini belakang skuad Garuda. Maarten Paes memiliki pengalaman internasional yang tidak dirasakan kiper Indonesia lainnya. Pria kelahiran Nijmegen, Belanda. 4 Mei 1998 ini pernah memperkuat timnas junior Belanda. Mulai Belanda U19, U20, hingga U21. Sedangkan di level klub Paes memperkuat NEC Nijmegen, FC Utrecht, dan FC Dallas, tim yang diperkuatnya saat ini. Paes telah bergabung dengan FC Dallas dan menjadi andalan di bawah Mister Gawang. Dalam kurun waktu tersebut, Paes telah tampil dalam 36 pertandingan di berbagai kompetisi, menunjukkan ketangguhan dan keterampilannya sebagai penjaga gawang utama. Kontribusinya yang konsisten membantu FC Dallas meraih berbagai kemenangan penting dan mempertahankan posisi di papan atas klasemen. Prestasi terbaru Maarten Paes adalah terpilihnya dia ke dalam skuad MLS All-Stars 2024. MLS All-Star Game adalah pertandingan tahunan yang mempertemukan pemain-pemain terbaik dari liga tersebut dengan klub internasional atau pemain pilihan dari liga lain. Terpilihnya Paes sebagai salah satu dari 30 pemain MLS All-Stars merupakan pencapaian yang membanggakan. Ia berhasil masuk ke dalam daftar tersebut berkat voting online yang dilakukan oleh penggemar sepak bola beberapa waktu lalu.
Sebuah keberuntungan besar didapatkan oleh induk sepak bola Indonesia dan timnas Indonesia. Bagaimana tidak, Maarten Paes sendiri saat ini dapat dikatakan memiliki mental bertanding yang tengah meninggi. Imbas selalu menjadi pilihan utama FC Dallas dalam mengarungi kerasnya Major League Soccer alias Liga Amerika Serikat. Dalam kompetisi tersebut, Paes menjadi kiper utama dan sudah terbiasa menghadapi tekanan dari pemain-pemain kelas dunia macam Lionel Messi, Luis Suarez, Lorenzo Insigne, dan lain-lain. Berbagai pengalamannya di klub luar Indonesia maupun timnas junior Belanda membuat mental Paes teruji. Melansir laman Transfermarkt, di musim 2023-2024, pemain berusia 26 tahun tersebut total menjadi bagian FC Dallas dalam 3 pukus pertandingan. Dari jumlah pertandingan tersebut, Maarten Paes mencatatkan total waktu 2.370 menit bermain dan menghiasi penampilannya dengan 6 clean sheet alias nirbobol. Bahkan, dalam data penampilan yang dirilis oleh Transfermarkt, penjaga gawang bernilai 26,7 miliar tersebut tercatat selalu bermain penuh dan tak tergantikan. Catatan ini tentunya sangat jauh lebih mentereng jika dibandingkan dengan Emil Audero Mulyadi yang juga ramai dikabarkan menjadi buruan PSSI. Sudah bukan sebuah rahasia, jauh sebelum nama Maarten Paes menguar dan menjadi buruan PSSI untuk mengisi sektor penjaga gawang, Emil Audero Mulyadi menjadi buruan abadi PSSI. Bukan hanya itu, meskipun pada akhirnya muncul nama Maarten Paes, hal tersebut tak serta-merta langsung menenggelamkan kabar perburuan PSSI terhadap pemain yang kini membela Como 1907 tersebut. Dan beruntungnya adalah ketika PSSI masih intens melakukan perburuan terhadap Maarten Paes dan Emil Audero Mulyadi, pada akhirnya Maarten Paes lah yang berhasil didapatkan. Memang, secara track record Emil Audero memiliki CV yang relatif lebih baik daripada Paes. Namun jangan salah, untuk urusan mental bertanding, Maarten Paes tentunya jauh lebih baik daripada Emil. Hal ini tentunya berkaitan dengan pengalaman bertanding yang dijalani oleh kedua penjaga gawang. Semakin sering mereka menjalani sebuah pertandingan, tentu mental bertarung, mereka akan semakin kuat dan stabil jika dibandingkan dengan yang minim mendapatkan kesempatan menit bermain. Maarten Paes merupakan kiper bertipikal ball playing goalkeeper. Seperti diketahui, ball playing goalkeeper adalah kiper yang memiliki kemampuan umpan yang baik, sehingga bisa menjadi distributor bola dari bawah saat melakukan build-up serangan. Mengingat, di era sepak bola modern, para penjaga gawang dituntut untuk bisa membantu mengatur aliran bola dari bawah, untuk bisa memberikan ruang kepada rekannya ketika menyusun build-up. Maarten Paes merupakan tipikal kiper modern yang tidak hanya memiliki refleks bagus, melainkan juga mampu membangun serangan dari bawah, build-up serangan. Ia memiliki visi kuat saat berada di dalam kotak penalti, serta cermat melihat posisi rekan-rekan terdekatnya untuk bisa membangun serangan dari bawah. Tipikal permainan Maarten Paes mirip dengan apa yang ditunjukkan oleh Andre Onana, Manchester United, Ederson, Manchester City, dan Alisson Becker, Liverpool. Tidak jarang build-up yang dilakukannya menebar ancaman bagi lini pertahanan tim lawan. Ketika berada dalam performa terbaik, tidak mudah bagi lawan membobol gawang Maarten Paes. Salah satu kelebihannya adalah dalam hal blocking. Ini merupakan teknik menahan bola tendangan lawan agar tidak masuk ke gawang. Teknik ini digunakan ketika lawan menendang bola ke arah gawang dengan sangat keras dan jarak sangat dekat, sehingga menyulitkan kiper menangkap bola tersebut. Dalam kompetisi MLS, Paes bisa melakukan blocking menggunakan tangan, kaki, ataupun badannya. Paes diantaranya pernah menahan 2 tendangan dari Lionel Messi saat FC Dallas mengalahkan Inter Miami 1-0 dalam uji coba 21 Januari 2024 lalu. Ia juga beberapa kali memblok penalti lawan. Maarten Paes memiliki tinggi badan di atas kiper-kiper Indonesia lainnya. Tingginya mendekati 2 meter, tepatnya 191 cm.
Ukuran tinggi seorang penjaga gawang diperlukan untuk mengantisipasi bola-bola atas, baik itu dari sundulan maupun umpan lambung. Bukan berarti Hernando Ari 178 cm, Adi Satrio 179 cm, atau Nadeo Argawinata 187 cm tidak layak memperkuat timnas Indonesia. Tapi melihat tinggi Paes tersebut, kehadirannya sangat diperlukan untuk menahan gempuran pemain-pemain Arab Saudi, Australia, Cina, maupun Bahrain pada putaran ketiga penyisihan Piala Dunia 2026 mendatang. Keempat lawan Indonesia tersebut memiliki pemain dengan tinggi rata-rata di atas para pemain Indonesia.